Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Oke, jadi kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu sebagai pendamping buat adik-adik yang ada di sekolah saat ini. Yang sehat walafiat. Tentu saja masih dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, perkenalkan nama kakak Andrean Johnson dengan panggilan Kak Andre. Jadi hari ini selama 45 menit ke depan kita akan belajar untuk materi Bahasa Indonesia UTBK. Dan yang adik-adik ketahui kalau misalnya untuk materi Bahasa UTBK itu ada 3 item yang adik-adik harus kuasai. Dan itu apa-apa saja Kak? Jadi yang pertama itu ada yang namanya pengetahuan dan pemahaman umum. Yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Dan yang ketiga adalah literasi bahasa Indonesia. Dan untuk pertemuan akan belajar untuk materi pemahaman bacaan dan menulis. Seperti yang adik-adik ketahui, kalau misalnya ada perubahan untuk ujian UTBK di tahun 2025 ini. Jadi kalau untuk PBM, dia itu ada 20 soal dan adik-adik harus kerjakan dengan waktu 25 menit. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kakak rasa kalian sudah sangat excited untuk melihat dan membahas soal-soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita langsung saja masuk soal nomor pertama. Satu bentuk contoh soal untuk materi PBM. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di soal di situ dikatakan penulisan kata yang tidak tepat. Nah, penulisan kata yang tidak tepat. Oke, jadi adik-adik di sini ada kata tidak tepat. Jadi kalau misalnya adik-adik berpikir gimana sih Kak cara kerjanya kalau misalnya di soal dia mintanya penulisan kata. Nah, jadi ada tips dari Kakak untuk pengerjaan soal seperti ini. Dan untuk lebih lengkapnya ada 3 hal yang adik-adik harus perhatikan kalau misalnya di soal dia minta penulisan kata yang salah. Nah, jadi hal yang perlu adik-adik perhatikan kalau misalnya dia berbicara mengenai penulisan kata, itu kita boleh cek atau perhatikan lewat yang pertama dari kata itu apakah dia itu baku atau tidak. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, baku itu yang kayak gimana? Nah, jadi baku artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan biasanya kakak sarankan buat adik-adik untuk menambah perbendaharaan kosakatanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa seperti itu, Kak? Karena kalau misalnya soal mengenai baku tidak baku itu tergantung dari adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sudah luas perbendaharaan katanya tentang yang mana yang baku, yang mana tidak, itu akan lebih memudahkan adik-adik mengerjakan soal. Bahkan sepersekian detik pun kalian bisa jawab. Tapi kalau misalnya Kak, saya masih minim pengetahuan tentang yang mana yang baku, yang mana tidak. Nah, itu biar dikasih waktu 10 menit kalian pasti jawabnya masih ragu-ragu. Nah, jadi mulai dari sekarang apalagi sudah hamil 78 UTBK, mulai cicil-cicil untuk perbendaharaan katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kakak berikan pertanyaan kalau misalnya menurut adik-adik yang baku itu antri atau antre. Nah, jadi yang baku kira-kira antri atau antre. Oke, nah jadi bisa saja kita sebagai orang awam, kita menjawabnya, oh Kak, yang baku itu adalah yang antri. Karena yang termindset di pikirannya saya, yang biasanya orang katakan itu antri kan. Nah, tapi kalau sebenarnya kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku itu sebenarnya adalah yang antre. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang adik-adik harus perhatikan karena biasanya ternyata yang agak aneh itu ternyata itulah yang malah bagus dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kalau misalnya penulisan kata kita perhatikan lewat baku tidaknya.
Nah, ini segala kemungkinan ya adik-adik, misalnya, Kak saya lihat di dalam opsinya, kebetulan di opsinya itu semuanya baku Kak. Jadi gimana saya mau dapatkan penulisan kata yang salah? Nah, jadi untuk cara yang kedua, kalian boleh lihat dari segi penulisan di. Oke, penulisan di. Kalau kakak katakan seperti ini, kalau misalnya di tengah kalimat ada kata di kolam. Nah, menurut adik-adik itu penulisannya harusnya digabung atau dipisah? Oke, jadi harusnya dipisah ya. Oke, terus kalau kakak berikan contoh dilipat. Dilipat itu harusnya digabung atau dipisah? Oke, harus digabung ya. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi adik-adik jangan lupa kalau misalnya materi ini tuh tidak boleh diabaikan karena biasanya karena materi ini saking gampangnya biasanya siswa itu mengabaikan mengenai materi ini tanpa dia ketahui kalau misalnya materi ini biasanya tidak pernah alfa dalam ujian UTBK. Nah, adik-adik harus perhatikan, lihat di dalam opsi jawabannya kalau misalnya ada imbuhan di, kalau kata selanjutnya setelah di itu dia menyatakan tempat atau bisa juga dia menyatakan posisi, maka sesuai aturan dia itu harusnya dipisah. Oke, jadi kakak ulangi, kalau misalnya di setelah kata itu dia menyatakan tempat atau posisi, maka otomatis dia itu harusnya dipisah. Jadi makanya tadi kalau di kolam, karena di kolam itu dia menyatakan tempat, jadi harusnya dia dipisah. Begitupun juga kalau misalnya di awal, kira-kira di awal itu dia harusnya disambung atau dipisah. Nah, itu harusnya dipisah juga. Karena awal itu, ingat, selain tempat, dia juga dijelaskan harus menyatakan posisi itu akan dipisah. Sementara awal itu dia menyatakan dipisah posisi, jadi dia harusnya dipisah. Nah, ini segala kemungkinan lagi yang ketiga, Kak, saya sudah lihat dari semua opsinya, itu semuanya baku, Kak. Terus saya lihat juga di penulisan di opsinya kebetulan juga sudah benar misalnya, karena kebetulan dia menyatakan tempat, jadi harusnya sudah benar dipisah. Jadi gimana Kak untuk dapat jawabannya? Karena sampai sekarang pun saya belum dapat jawabannya. Nah, untuk yang selanjutnya, lihat dari Oke, kita lihat dari segi gabungan kata. Di sini kakak sudah tuliskan untuk aturan-aturannya. Jadi adik-adik mungkin ada yang kurang familiar. Jadi perlu kakak jelaskan kalau misalnya gabungan kata itu berarti ada dua kata. Yang notabene dua kata ini ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi kita mau lihat dulu nih aturannya kayak seperti apa. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama. Nah, di sini adik-adik perhatikan kalau misalnya gabungan katanya itu, oke, jadi kalau gabungan katanya itu kata pertamanya kata dasar. Maksudnya kata dasar itu kayak gimana Kak? Jadi kalau misalnya katanya itu tidak pakai imbuhan, berarti itu dikatakan kata dasar. Jadi kalau kata pertamanya dasar, kata keduanya dasar, berarti untuk dari segi aturan itu harusnya dipisah. Oke. Jadi kalau dasar-dasar itu harus dipisah. Contohnya seperti apa Kak? Jadi contohnya itu taruhlah kakak berikan contoh kata rumah baru. Oke, ini gabungan kata karena ada dua kata. Dan kalau kita lihat rumah itu dia adalah kata dasar, dia tidak pakai imbuhan. Sama juga baru karena dia kata dasar, maka sesuai aturan dia harus dipisah dan tidak boleh digabung. Nah, jadi ini untuk aturan yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kakak berikan contoh menyebar luas. Menyebar luas itu apakah masuk gabungan kata? Nah, jawabannya adalah iya. Dia termasuk kepada gabungan kata. Kenapa? Karena menyebar luas itu gabungan kata dari kata sebar dan luas. Oke. Jadi kakak mau tanya nih, di antara sebar dan luas di kata menyebar luas itu ada yang pakai imbuhan atau semuanya dasar? Oke. Jadi ada yang pakai imbuhan ya. Kira-kira yang pakai imbuhan itu ada berapa? Satu, dua, tiga, atau gimana? Oke, cuman satu ya. Oke, jadi yang pakai imbuhan itu di imbuhan
me. Nah, jadi seperti yang kakak tuliskan di depan, kalau misalnya gabungan katanya itu salah satunya pakai imbuhan, contohnya kata pertamanya kata imbuhan, terus kata keduanya kata dasar. Atau bisa saja kata pertamanya kata dasar dan kata keduanya kata imbuhan, mengikut aturan itu harusnya juga dipisah adik-adik. Jadi harus dipisah, tidak boleh digabung. Nah, jadi gimana kata untuk menyebar luas, Kak? Oke. Nah, jadi kakak tuliskan menyebar luas. Tadi kita sepakat kalau menyebar luas itu dia gabungan kata dari sebar dan luas. Nah, karena dia sebar dan luas satu imbuhan yaitu sesuai aturan dia harus dipisah tapi dengan catatan yang pakai imbuhan inilah yang harus digabung. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, terus aturan yang ketiga, di situ disebutkan kalau misalnya dia itu dua-duanya sekaligus kata imbuhan. Jadi yang pertama misalnya pakai kata imbuhan. Terus kata keduanya juga ternyata pakai imbuhan dan ternyata ada perbedaan. Jadi harusnya untuk kasus seperti itu dia harusnya disambung seperti ini adik-adik. Nah, kalau adik-adik mau tahu kira-kira contohnya seperti apa? Contoh kecilnya kakak tuliskan kata, oke, kakak tuliskan kata menitik beratkan saja. Menitik beratkan. Oke, ada yang tahu enggak kalau misalnya menitik beratkan itu dia gabungan katanya apa? Nah, jadi menitik beratkan itu adalah gabungan kata dari titik dan berat. Berapa imbuhan yang dipakai? Ada dua, yaitu imbuhan me dan imbuhan akhiran kan. Karena dia sudah pakai dua imbuhan, jadi sesuai aturan dia juga sudah benar, harusnya disambung. Jadi ingat, kalau cuma satu imbuhan bisa, tapi kalau misalnya dia sudah pakai dua imbuhan itu gabung. Oke, untuk langsung saja yang ketiga. Yang ketiga di sini kakak tuliskan kalau misalnya salah satunya bentuk dasar terikat. Oke, mungkin ada adik-adik yang baru mendengar istilah ini, jadi perlu kakak jelaskan kalau misalnya bentuk dasar terikat itu adalah satuan bahasa yang tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa dia tidak bisa berdiri sendiri? Karena dalam hal ini dia itu harus ada kata selanjutnya biar katanya itu jelas arti dan maknanya. Jadi kalau misalnya adik-adik temukan ketika baca ada kata yang kayak setengah saja, berarti itu bisa jadi bentuk dasar terikat. Jadi kalau sesuai aturan ingat dia harus disambung ya. Oke, untuk lebih jelasnya kakak berikan contoh misalnya bentuk terikat itu contohnya kata pra atau kata pro atau bisa juga kata ca atau bisa juga non atau bisa juga kontra. Nah, multi, sub itu ada banyak. Jadi kalau misalnya kata-kata yang tadi kakak sebutkan itu untuk penulisannya dengan kata selanjutnya sesuai aturan dia harus disambung. Jadi misalnya kakak berikan contoh misalnya prasejarah. Oke, prasejarah ya. Nah, di sini gabungan kata prasejarah itu apa, Kak? Gabungan kata prasejarah itu dari pra dan sejarah. Dan kalau kita lihat di sini yang bentuk dasar terikatnya itu adalah pra. Berarti ada salah satu nih yang bentuk dasar terikat. Jadi sesuai aturan untuk penulisan prasejarah itu juga harus disambung seperti ini. Oke? Nah, oke, gimana Kak kalau misalnya nonaktif? Oke, kita lihat ya kalau misalnya di soal tiba-tiba ada kata menjelaskan kata nonaktif. Nonaktif itu by the way dia juga masuk dalam gabungan kata karena ada non dan aktif. Dan kalau adik-adik perhatikan di salah satu gabungan katanya itu juga dia bentuk dasar terikat yaitu non. Jadi sesuai aturan dia harus digabung seperti ini. Nah, tapi perlu adik-adik ketahui kalau misalnya ada beberapa hal yang menjadi pengecualian di aturan gabungan kata ini. Secara khusus untuk aturan yang keempat ya. Jadi kalau misalnya kakak tuliskan di dalam ininya, di dalam contohnya misalnya ada kata gabungan kata non-Indonesia. Oke, non-Indonesia.
Oke, di sini dia gabungan kata dari non dan Indonesia. Dan kalau adik-adik perhatikan, mungkin ada yang bertanya, Kak, ini kan non Indonesia salah satunya bentuk dasar terikat. Tapi kenapa kakak pisah? Harusnya kan digabung. Nah, inilah yang kakak maksudkan. Ini adalah pengecualian. Kalau misalnya gabungan katanya itu dia salah satunya bentuk dasar terikat, tetapi kata selanjutnya itu dia harus kapital seperti Indonesia kan nama negara, jadi kan itu harus kapital awal hurufnya, maka harus ada pembedanya. Jadi dalam hal ini untuk memperjelas kalau ada singkatannya berarti diperlukan adanya tanda baca. Nah, kira-kira tanda baca apa ini? Nah, jadi namanya itu bukan tanda kurang ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu dia adalah tanda baca. Nah, jadi seperti ini kalau misalnya ada penulisan huruf kapital untuk kata selanjutnya dia harusnya bisa pakai tanda hubung. Jadi itu ya. Dan terakhir las, di sini dijelaskan ketentuannya itu ada yang harus disambung. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia adik ada pengecualian dan ada memang gabungan kata yang kayak sudah dari sananya sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan dia harus digabung. Jadi dia nggak boleh dipisah. Jadi contohnya apa? Contohnya kakak berikan contoh matahari. Oke. Matahari itu kan gabungan kata juga karena dari kata mata dan hari. Dan kalau kita perhatikan sesuai aturan mata itu dasar, hari itu dasar, berarti kalau kita lihat aturan pertama itu kan harusnya dipisah ya. Nah, tapi matahari itu juga pengecualian memang sudah ditakdirkan untuk penulisan itu dia digabung. Jadi nggak boleh dipisah. Sama halnya juga misalnya kacamata, gabungan kata dari kaca dan mata. Jadi harusnya kan dasar-dasar ya, jadi harus dipisah. Kacamata juga salah satu pengecualian, dia memang sudah ditetapkan harusnya digabung. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ingat ini aturan gabungan kata. Oke, langsung saja kita bahas kembali untuk soal nomor pertama. Penulisan kata yang tidak tepat, jadi kita bahas semua opsi ya. Jadi biar adik-adik lebih paham. Nah, sekarang kita lihat yang error. Nah, error kata prediksi. Menurut adik-adik, ini lebih ke baku tidak baku ya. Kalau prediksi itu kira-kira baku atau tidak? Nah, sekedar informasi, kalau misalnya prediksi, dia itu masuknya kata yang baku. Jadi dalam hal ini karena kita mau cari yang salah, berarti untuk opsi E berarti dia itu sudah salah ya. Jadi bukan jawabannya. Oke, lanjut lagi di delta. Di situ ada kata stasiun. Menurut adik-adik untuk penulisannya ini sudah benar sesuai dengan KBBI atau tidak? Oke, jadi sudah benar juga ya. Berarti kayak prediksi dia itu baku, jadi so far bukan jawabannya. Sekarang kita lanjut yang Charlie, di situ ada kata risiko. Nah, kira-kira nih resiko atau risiko, pakai I atau E yang baku? Nah, jadi ingat ya adik-adik, harus diperbanyak perbandingan katanya. Mungkin adik-adik ada yang menjawab, Kak, yang bakunya itu resiko. Karena kan orang biasanya bilang resiko. Nah, but just information, sekedar informasi kalau misalnya yang bakunya itu adalah yang pakai I. Risiko bukan resiko. Jadi karena kita cari jawaban yang salah, berarti yang cari juga itu berarti cari itu juga bukan jawabannya. Oke, sekarang sisa opsi A dan opsi B. Kebetulan adik-adik kalau perhatikan di sini ada di, dan ingat D-nya itu kapan dipisah? Oke, D-nya itu dipisah kalau dia menyatakan tempat. Nah, menurut adik-adik pasar tempat atau tidak? Ah, pasar ya. Oke, tempat ya. Kalau pasar ya, berarti sudah benar enggak ini di pasar dipisah? Oke, benar. Nah, berarti ini juga salah. Dan satu-satunya opsi berarti jawabannya adalah bagian alfa. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Kak, apa sih jawabannya alfa? Apa yang salah? Yang salah itu dia kan nonlinear. Ada dua kata, berarti include-nya dia masuk di gabungan kata. Dan kalau adik-adik perhatikan di sini ada kata non. Yang dimana non itu adalah salah satu bentuk dasar terikat. Jadi masih ingat enggak? Aturannya harusnya disambung atau dipisah? Oke, jadi dia harusnya disambung. Jadi untuk penulisan benernya untuk nonlinear itu bukan dipisah, tapi dia harusnya digabung seperti ini. Nah, berarti sudah benar ya, jawabannya alfa ya. Oke, aman? Oke, jadi sarannya kakak ingat ya, kalau penulisan kata ingat lihat dari baku, penulisan di, dan aturan gabungan kata.
Oke.